Mendekati Idul Fitri, oknum organisasi kemasyarakatan kerap memaksa minta uang dan pekerjaan kepada perusahaan serta badan usaha. Selain menimbulkan efek negatif, pelakunya bisa dijerat pasal pidana. Dua jagoan yang megang kikiwur. Untuk kita ngopi bersama. Amanah loh, udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Berdalih memiliki kuasa akan wilayah dan jumlah massa melimpah, oknum ormas paksa minta uang dan pekerjaan kepada perusahaan dan badan usaha di masa lebaran. Gua jagoan yang megang kikiwur. Iya Pak, ada nih gua nih. Iya paham. Paham. Masa gua banyak di sini. Seperti yang terekam dalam video ponsel ini. Pria bertubuh besar terlibat cekcok mulut dengan satpam sebuah perusahaan plastik di daerah Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi. Datang bersama 3 temannya. Ia memaksa minta pertemuan dengan pimpinan perusahaan untuk meminta uang tunjangan hari raya atau THR Lebaran. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui salah. Sadar tindakannya meresahkan, pria bernama Suhada meminta maaf melalui unggahan video media sosial. Polisi yang tidak peduli dengan permohonan maaf Suhada bergerak cepat menangkap pria berambut gondrong itu di Sukabumi. Ia pun terancam hukuman penjara 9 tahun sebagai tersangka pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman. Untuk nominal tidak disebutkan, tetapi isinya permohonan partisipasi. Apa Pak, THR atau takjil Pak? Dia kan... Jadi mereka menyadari bahwa THR tidak diperbolehkan. Jadi di permohonan itu dinarasikan untuk bagi takjil dan buka bersama. Pasca merah putih difasilitasin untuk kita ngopi bersama. Ulah tidak terpuji oknum ormas juga terjadi di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Dalam rekaman kamera pengawas dan amatir, sekelompok oknum anggota ormas membuang sampah dan menyiram air kotor di pelataran kantor Dinkes. Ini gara-gara di sini saya mau kepleset. Mereka bahkan sempat terlibat cekcok mulut dengan pegawai kantor lantaran tidak terima ditegur. Polisi yang mendapatkan informasi kejadian meringkus 5 orang oknum ormas yang terlibat tindakan anarkistis. Mereka mengamuk lantaran ditolak bertemu kepala dinas untuk meminta pekerjaan yang menghasilkan uang. Kelimanya kini terancam kurungan maksimal 9 tahun penjara karena disangkakan pada kasus pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman. Ya intinya pada saat peristiwa terjadi, yang bersangkutan ingin ketemu kepala dinas, tujuannya apa segala macam masih kita dalami. Tidak boleh ada unsur atau oknum manapun yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat meresahkan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang permintaan uang dengan dalih THR kepada perusahaan atau badan usaha karena dapat ciptakan peluang korupsi. Kalau kita ingin dukung anti korupsi, pemerintahan yang bersih, ya nggak boleh ada permintaan THR ketika menjelang Lebaran. Karena nanti akan mengambil yang bukan peruntukannya. Karena nggak ada tuh judul anggaran, pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun nggak ada. Tanpa disadari, rutinitas memaksa minta uang THR menumbuhkan nilai-nilai negatif dalam lingkungan sosial. Ini salah satu bentuk bagaimana kemudian masyarakat kita masih terjebak pada nilai-nilai primordialisme. Jadi bagaimana kemudian masyarakat berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dengan tidak bekerja dengan bergantung kepada aktivitas dari orang lain. Ini sebagai bentuk ketimpangan relasi kuasa, itu yang pertama. Saat mereka merasa lebih berhak dari wilayahnya, sehingga orang-orang yang memang dianggap pendatang atau bekerja di sana, itu diharuskan memberikan retribusi tertentu untuk dapat menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala. Kolaborasi perusahaan dan pihak keamanan diperlukan dalam upaya memutus tradisi negatif ini. Perusahaan diminta berikan edukasi dan kesempatan bekerja pada warga yang kompeten agar tidak memeras. Jika terlanjur bertindak kriminal, penegak hukum harus bertindak tegas supaya timbul efek jera. Tim Liputan melaporkan.